بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إتبان بن مالك رضي الله عنه, bersumber dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, wa huwa mimman syahida badran, ia ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Jadi Itban bin Malik ini salah seorang dari veteran perang Badar. Kalau veteran perang Badar ini, mereka ini termasuk orang yang dijamin masuk surga. Qala, kata Itban bin Malik, kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Aku sholat untuk kaumku. Usallili maksudnya menjadi imam. Aku menjadi imam sholat bagi kaumku, yaitu Bani Salim. Nah, diangkat Itban bin Malik ini di tengah-tengah kaumnya menjadi imam sholat. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Antara aku dengan mereka, aku itu antara Itban bin Malik dengan kaumnya Bani Salim, ada sebuah lembah yang menghalangi idza ja'atil amtar, bila datang hujan. Ini yang diceritakan oleh Itban bin Malik. Ia itu menjadi imam bagi kaumnya Bani Salim. Kalau hujan datang, antara dia dengan kaumnya ada sebuah lembah yang menghalang. Fayasukku alayya jatiyazuhu qibala masjidi. Sulit bagiku untuk melintasinya ke arah masjid mereka. Walaupun di daerah mereka itu merupakan daerah yang tandus, do bentuk negara kita kan, alhamdulillah kita hidup di bumi yang subur dengan hujan dan panas yang seimbang. Tapi di sana jarang hujan. Kalau hujan turun bisa kebanjiran. Jadi kalau hujan turun itu antara masjidnya dengan antara dia dengan kaumnya, dan itu maksudnya untuk ke masjid itu, lembah ini sulit untuk ditempuh. Kok hujan turun, sulit menempuhnya. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu. Lantas aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau, inni angkartu basari. Inni angkartu basari. Sesungguhnya penglihatanku sudah mulai mengabur. Jadi angkartu basari itu dengan makna penglihatannya mulai mengabur. Dek laba tambah umur
setajam yang lululai. Wa innal wadiyal ladzi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtaru. Sesungguhnya ada sebuah lembah antara aku dengan kaumku yang bila hujan datang airnya mengalir. Di lembah itu mengalir air. Kok turun hujan? Fayasukku alayya jatiyazuhu, maka susah bagiku untuk melintasinya, menyeberangi lembah yang mengalir air di situ kalau hujan turun. Fawadidtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhizuhu musalla. Fawadidtu annaka ta'ti, aku ingin agar engkau datang. Jadi ia datang kepada Rasul itu rupanya dengan suatu maksud, ada keinginannya supaya Rasulullah datang untuk sholat di rumahku, fatusalliya fi baiti. Jadi mengundang Rasulullah ke rumahnya untuk melaksanakan sholat. Ini suatu kesenangan di dalam diri para sahabat mengundang Rasulullah sholat ke rumahnya. Makanan attakhizuhu musalla, yaitu di tempat yang aku jadikan di rumahku itu sebagai tempat sholat, mengundang semboyang ya. Sedikit saya sampaikan ya. Kalau dulu kan di kampung-kampung saya waktu kecil ya, biasa juga itu orang-orang tua dulu mengundang orang datang sholat ke rumahnya. Kalau sekarang kan enggak begitu lagi, sebab lain zamannya. Kalau dulu apalagi di bulan baik, hari baik, bulan baik, orang ingin berdoa di rumahnya, mendoakan ibu bapak ya, atau kakek nenek keluarga yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, untuk mengundang orang semboyang. Jadi kalau orang tanya ini apa ada sunnahnya mengundang orang untuk sholat di rumah, ini Rasulullah diundang, ya kan, diundang untuk sholat di rumah. Dia mengundang tadi siapa namanya, Itban bin Malik. Rasulullah itu memiliki akhlak yang sempurna. Kalau kaji kita dalam Ihya Ulumuddin, kesempurnaan budi pekerti yang baik itu di dunia ini tidak ada yang memilikinya selain dari Rasulullah. Kesempurnaan. Orang yang selain daripada Rasulullah itu bertingkat-tingkat pula kesempurnaan. Rasulullah itu diantara akhlaknya yang sulit juga kita untuk meneladaninya ya. Bila diundang oleh orang, beliau datang. Bila diundang, beliau datang. Itu Rasulullah, tanpa melihat siapa yang mengundang, orang kaya atau orang miskin, asal diundang Rasulullah, beliau datang. Apakah undangan untuk datang saja atau untuk makan,
beliau datang. Kalau gitu kadang kamu itu pikir-pikir ya, baiklah diundang ke rumah oleh saudara kita, apalagi ada ya, agak jauh sedikit kan. Nah, pakai alasan lah ya, insya Allah datang. Ya, insya Allah itu sebenarnya dalam hati lo ngecek emak enggak datang kan. Kalau Rasulullah enggak begitu. Ya. Ini satu hal yang sangat berat ya. Tapi tentu saja dalam hal ini kita akan berusaha mencontoh Rasulullah. Kalau diundang oleh orang, beliau itu tidak membedakan siapa yang mengundang, orang kaya datang, orang miskin juga datang. Rasulullah mengundang. Apa tanggapan Rasulullah terhadap ajakan dari Itban bin Malik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'af'alu." Aku akan lakukan. Artinya insyaallah Rasulullah akan datang. Rasulullah datang. Fawada Rasulullah wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da mastaddan naharu. Rasulullah SAW datang berkunjung bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah siang hari semakin terik. Istadab bersangatan, an-naharu siang maksudnya setelah siang semakin terik lah tambah panen, datanglah Rasulullah. Kemana yang tadi? Memenuhi undangan dari Itban bin Malik yang menginginkan Rasulullah berkunjung ke rumahnya untuk sholat di rumahnya, untuk sholat di tempat yang telah dipersiapkannya. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meminta izin. Fa'azintu lahu. Lalu aku memberi izin kepada beliau. Ini juga adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk juga hadis ini adab bila kita datang ke rumah orang, juga berkaitan dengan sholat di rumah orang atau sholat di tempat yang sudah ada jamaah dan imamnya di situ. Ini hadis ini juga dipakai. Sebab Islam ini menonjolkan adab, bukan ilmu saja, tapi adab. Rasulullah saja sebenarnya kalau beliau langsung saja hendak sholat di rumah sahabat Itban bin Malik ini, senang hati Itban itu mana saja Rasul, pastilah senang itu Rasulullah lah yang berkunjung. Ya. Tidak akan marah dia, tapi Rasulullah unjukkan adab di sini, minta izin dulu, diizinkannya lah. Nah, saya tambahkan di sini, termasuk juga bukan saya sholat di rumah orang, di jamaah yang sudah ada imamnya ditunjuk di situ. Jadi mentang-mentang kita sampai di suatu masjid, ya kecuali memang jamaahnya sudah selesai sholat, itu lain kan. Nah, waktu orang itu ingin sholat, nyelonong saja ke depan. Sementara orang di situ tidak dihargai, itu tidak adab. Ibadah itu pun ada adab. Ibadah ada adab. Jadi datang ke rumahnya. Falam yajlis hatta qala. Beliau
belum duduk sehingga beliau bertanya. Rasulullah belum lagi duduk sehingga beliau bertanya. Pertanyaannya, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Di mana engkau suka aku sholat di rumahmu ini? Kalau tadi minta izin, ya minta izin masuk ke rumah. Tentunya dengan izin datang ke rumah itu adab mengucapkan salam. Kemudian, di mana engkau ingin aku sholat di rumahmu ini? Fa asyartu lahu ilal makanil ladzi uhibbu ayusalliya fihi. Lalu aku menunjukkan kepada beliau tempat yang aku sukai beliau sholat di situ. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safafna wara'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat, lalu beliau bertakbir, wa safafna wara'ahu. Kami mengatur saf di belakangnya, bersaf artinya berbaris, mengatur saf di belakang Rasulullah SAW. Fa shalla rak'ataini. Beliau sholat 2 rakaat. Summa sallama. Kemudian beliau salam. Rupanya di sini Rasulullah diikut bersama Abu Bakar, kemudian Itban bin Malik, begitu juga ahli keluarganya sholat mengikuti Rasulullah di belakang. Setelah selesai sholat 2 rakaat, summa sallama, beliau salam. Wa sallamna hina sallama, kami pun mengucapkan salam ketika beliau telah mengucapkan salam. Berarti undangannya sudah dipenuhi. Yang diminta oleh Itban tadi kan Rasulullah datang untuk sholat, kan gitulah dipenuhi ya. Lalu apa terjadi lagi? Fahabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Aku menahan beliau untuk menikmati khazirah. Khazirah itu nama hidangan, yaitu bubur. Di sini khazirah sejenis makanan, tepung yang dimasak bercampur dengan lemak hewan, merupakan suatu hidangan. Kemudian setelah peristiwa yang demikian, di mana tadi ia bersama dengan keluarganya telah menjadi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ia menyuguhkan makanan untuk Rasulullah dan ingin ia ini untuk Rasulullah dan Abu Bakar untuk menikmati makanan yang dipersiapkan. Fasami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Rupanya penduduk kampung itu mendengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumahku. Ditentukan ada orang Rasulullah datang. Ya, Rasulullah itu dalam hati umat melebihi kecintaan mereka dari ayah dan ibunya. Ya, Rasulullah. Sedangkan kita saja sudah jauh ribuan tahun yang silam, sejak ribuan tahun yang silam ditinggalkan oleh Rasulullah. Disebut Rasulullah itu benar-benar berada dalam hati umat ini. Ketika orang kampung dari Itban bin Malik mendengar bahwa Rasulullah
ada di rumahnya, fasabari jalum minhum, maka berdatanganlah kaum laki-laki dari mereka. Abi datang orang kampungnya ke rumah Itban bin Malik. Hatta kasurur rijalu fil baiti, sehingga orang-orang pun semakin banyak di rumahnya. Semakin banyak di rumah Itban bin Malik. Faqala rajulun, ma fa'ala Malik. Ada yang mengatakan, apa yang dilakukan oleh Malik ini? La arahu, tak tampak aku sama dia itu. Ia tidak tampak. Padahal dia yang mengundang Rasulullah. Orang udah masuk ke rumahnya, kata yang datang ini, "Pak manulah, manunya Malik?" Rasulullah ada di rumahnya. Lu nampak dia, Wak? Karena mereka tidak melihat Itban bin Malik, mereka panggil tadi kan Malik. Nama ayahnya dulu dibawa. Apa kata yang lain lagi? Faqala rajulun. Ada lagi laki-laki yang lain mengatakan, zalika munafik la yuhibbullaha wa rasulah. Orang itu munafik, ia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang biasa memberikan penilaian cepat pada orang lain, padahal mereka tidak tahu duduk persoalannya. Oleh yang lain dikatakan tidak nampak dia sama mereka Itban bin Malik tadi. Munafik katanya caknya. Padahal tadi ia sudah menjemput Rasulullah, mengundang Rasulullah, sudah sholat bersama Rasulullah, sudah menyediakan hidangan untuk dinikmati oleh Rasulullah. Oleh orang datang kemudian itu kan tidak tampak. Kini tidak tampak oleh mereka. Dituduhlah ia itu sebagai orang munafik oleh orang kampung yang datang tadi. Jadi biasa kan itu. Sebab kita hidup di dunia ini tidak mungkin dicintai oleh semua orang atau dimusuhi oleh semua orang. Akan ada saja kita ini yang suka dan yang benci, itu biasa dalam hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la taqul zalika. Jangan engkau ucapkan yang demikian. Ala tarahu qala. Apakah engkau tidak melihat dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya betawi bidzalika wajhallahi ta'ala. Yang dengan ucapan itu ia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, laki-laki yang emosi tadi, yang menuduh bahwa dia itu munafik tadi, setelah Rasulullah melarang dia mengucapkan ucapan seperti itu, karena si Malik ini, Itban bin Malik, mengucapkan la ilaha illallah, ia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadisahu illa ilal munafiqin. Adapun kami, demi Allah, kami tidak melihat kasih sayangnya, tidak pula pembicaraannya, kecuali kepada orang-orang munafikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya batawi bidzalika wajhallah. Ini garis bawah ya. Kita garis bawahi sebagai pengharapan oleh Imam An-Nawawi disebut di babnya babur raja. Apa yang kita garis bawahi? Ungkapan Rasulullah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, qad harrama 'alan nar, sungguh mengharamkan atas neraka,
Allah mengharamkan kepada neraka mengqala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, ia betawi bidzalika wajh Allah, yang dengan itu dia mengharapkan ridha Allah, Allah haramkan dari neraka. Mudah-mudahan termasuk itu. Jadi kesimpulannya di sini, Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan ridha Allah. Apa yang Allah haramkan? Yaitu Allah haramkan dari neraka, termasuk banyak kita. Itu suatu pengharapan. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini hadis yang panjang, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Masih berkenaan dengan babur raja, bab tentang pengharapan.